Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasekolah, Bapak Wakasep, Bapak dan Ibu Guru SMP 1 Bayan yang hebat. Terima kasih atas waktunya yang sempat meluangkan waktunya. Dan saya dengan minta keikhlasannya pada hari ini Royong mandiri dalam kritis dan kreatif. Kalau kita yang diambil mana untuk pengirimannya? Yang mana kita? Sekolah kita? Semua. Atau ada berapa yang mungkin kita lebih fokuskan? Tema ya. Terus yang kedua, Ibu itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir, lifelong. Apa tadi lifelong itu? Lifelong apa? Hidup. Sepanjang hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut Bu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah ini untuk guru PKN, di bawahnya ada Bu siapa? Yuli ya, yang selalu menangani siswa. Bagaimana penanganan kita terhadap siswa? Ini kemarin sekarang ini banyak orang tua ya, karena banyak siswa yang pelanggaran. Kira-kira kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan dalam penanganan siswa? Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru seperti apa posisinya? Yang pertama ada penghukum. Nah ini yang sering dilakukan nih. Siapa yang menghukum? Terus ada pembuat merasa bersalah. Ini juga yang sering kita lakukan. Nanti ada contoh seperti apa deh ya. Yang ketiga sebagai teman. Terus sebagai pemantau dan manajer. Nah ini nanti silakan sama Bapak dan Ibu guru yang hebat ya. Kira-kira mana yang terbaik menurut Bapak dan Ibu dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa? Contoh gini Bapak dan Ibu ya, siswa melakukan pelanggaran, diberi hukuman positif seperti misalnya disuruh menyapu musola. Dibenarkan atau tidak itu? Dibenarkan atau tidak itu? Anak kesiangan sama Pak Ilham dibawa ke musola, dikasih hukuman suruh menyapu musola. Benar atau tidak itu? Begitu tidak benar. Kemudian tidak benar. Pak Husen, alasannya? Ya. Kalau sudah tergali, kira-kira apa yang dilakukan Pak Husen? Ada tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya. Menurut kemudian sudah ada tidak kesepakatan sebelumnya. Jika misalnya tadi terdapat kesiangan, ada tidak keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya tentang kesiangan ini? Kalau misalnya dalam keyakinannya ada, misalnya konsekuensinya membersihkan sekolah, boleh. Bu Cicu mungkin bisa menambahkan. Kalau saya lebih ke tidak boleh melakukan karena di situ sebagai hukuman kita tidak boleh melakukannya. Ya, jadi ini. Adanya restitusi. Ya itu betul ya. Jadi begini, yang namanya hukuman apapun bentuknya itu tidak baik. Jadi anak berpikirnya tidak banyak ketika disuruh nyapu,
seolah-olah jadi hukum, gitu ya. Jadi yang namanya hukuman kalau sifatnya positif, ya nanti tetap di pikiran anak itu identiknya hukuman. Jadi ketika ada cuma kamu yang saya pada hukumnya, nah itu kan ya, walaupun hanya disuruh menyapu musola. Jadi yang namanya hukuman itu walaupun sifatnya positif itu tidak dibenarkan. Ya. Itu menurut para ahli datanya, menurut Gajah Dewantara. Ya. Kita lanjutkan di sini ada beberapa contoh penerapan posisi kontrol. Ya. Saya lihat video yang beberapa itu. Ini posisi pemukul. Nah, ini ada si Anda. Anggapannya Ibu Yuli ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekalian sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah itu yang tadi itu posisi guru dalam mendidik siswa itu dalam posisi sebagai penghukum. Nah nanti kira-kira yang mana ilmu yang kira-kira nanti ke depannya untuk penanganan siswa, makanya harus ada ibu ini ya. Lanjutkan Bu. Ini membuat merasa bersalah, ya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Itu cocok dengan siapa televisi ini? Kalau bersalah, jadi anak merasa bersalah. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Di Ubud ini seperti biasanya nih. Kata yang pertama. Naren, Nah ini yang ketiga apa Bu? Sebagai teman, bungkus sebagai teman. Ibu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Siapa yang ini? Ada nggak? Ada Budian juga ya. Bujara seperti ini nggak Bujara? Terlambat sih. Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi jatuh saya setelah nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar dia Nah ini posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Nah ini buat ini dicontoh nih. Naren, Ini apa ini Bu? Posisi manajer terakhir. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya telah
terlambat? Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Narek? Maaf Bu, saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain kita Bu. Setuju. Jadi, apakah Narek meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Narek bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Narek lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi? Nah, itu Bapak dan Ibu, itu ada di posisi kontrol guru terhadap penanganan siswa. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu yang resapi yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Kebanyakan membuat merasa bersalah. Terus menghukum, orang Bapak masuk di sini menghukum itu. Kamu kenapa sana? Ya. Nah, kira-kira kalau buati yang mana itu? Kalau buati itu yang apa tadi? Memantau, merasa bersalah, merasa bersalah. Nah, menurut Bapak dan Ibu, nih menurut Pak Wawan, kira-kira yang mana yang pas untuk siswa elit? Yang mana? Dari sini yang menurut Bapak Ibu yang bagus yang mana? Yang paling bagus, yang ideal? Manajer. Kalau posisi penghukum, kira-kira Bapak Ibu dampaknya seperti apa bagi siswa? Anak akan merasa tertekan. Kalau ada anak merasa tertekan, kira-kira belajar akan nyaman tidak? Contoh kita mau belajar, kena dulu sebab ke sekolah, ya. Kira-kira ke kelas kita akan nyaman tidak? Ya, ini contoh, misal contoh gitu ya, contoh misalnya. Ya, itu ya. Jadi intinya kita kalau siswa itu melanggar peraturan, jangan sampai membuat siswa itu merasa tidak nyaman, apalagi ada di dalam hatinya ada perasaan dendam duluan gurunya. Jadi dengan posisi kontrol sebagai penghukum itu, siswa udah di dalam hatinya udah merasa tidak nyaman, merasa dendam dan sebagainya. Jadi yang idealnya yang mana Bu? Yang manajer. Walaupun yang sebagai teman itu bagus juga ya. Tapi yang lebih ideal itu yang manajer. Cuma emang kesulitan untuk mempraktikkan yang manajer ini. Ya. Kira-kira kalau yang manajer menurut Pak Dira dari situ apa yang bisa kita lihat? Critical thinking maksudnya bersiasat kritis. Kalau menurut Pak Ilham apa? Kalau dilihat dari contoh video manajer tadi, anak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Anak itu bisa memecahkan masalahnya. Kalau menurut dia, oke, ya kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Udah habis ya? Oke, sambil berjalan aja ya.
ya apa kita ini. Baik Bapak dan Ibu, karena waktunya apa tadi kalau datang tepat waktu itu ya. Jadi yang pertama keyakinan kelas yang pertama adalah datang tepat waktu. Nah, anak yakinkan datang tepat waktu itu bagaimana? Datangnya jam 7, pulangnya jam 4 misalnya gitu ya. Jadi jangan dilarang kesiangan. Nah, itu dari kalimat itu udah mereka sudah merasakannya. Jadi buat pernyataan positif. Makanya tujuan kami di sini membagi ya pemahaman yang kami dapat ini untuk nanti mudah-mudahan Bapak Ibu untuk bisa menerapkan di kelas masing-masing. Kalau misalnya yang belum mulai besok, biar nanti ketika ada kepala sekolah ini Bapak dan Ibu sudah punya keyakinan masing-masing. Terus yang kata Bapak Sin tadi, bagaimana sih tahapan dalam penyelesaiannya, yaitu dengan cara segitiga institusi. Ya, tahapan yang pertama apa tadi? Ya, jadi kita dalam tahapan institusi yang pertama ya kita dari dulu kebutuhan dasar anak itu kenapa dan itu kesiangan. Ya, setelah kita menggali kebutuhan dasar anak di tahapan keduanya, di situ kita penuhi kebutuhan dasar dari anak. Yang ketiga baru kita bicara keyakinan kelas. Ya, itu tahapan yang segitiga diskusi tersebut. Jadi yang pertama ya ketika ada kesiangan, ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Apa misalnya bangun kesiangan, ya terus tidak punya motor dan sebagainya. Terus yang kedua berarti penuhi kebutuhan dasar anak. Apa kebutuhan dasar anak? Dan kita bersama-sama dengan anak tersebut penuhi kebutuhan. Misalnya, kalau kamu tadi ada kesiangan, apa yang harus kamu lakukan? Misalnya menyalakan BK dan sebagainya. Dan ketiga baru kita bicara tentang keyakinan kelas. Kita sampaikan apakah kamu dalam hal ini melanggar keyakinan kelas. Nah, nanti harus menjawab ya betul seharusnya melanggar keyakinan kelas. Nanti apa yang harus dilakukan? Nah, gitu ya. Jadi seperti itu segitiga institusi. Dan kita sebagai guru yaitu among tadi ya, harus berpihak pada siswa, jangan sampai membuat siswa tertekan. Jadi ya sebagai kita menghamba kata kehadiran tadi dulu itu menghamba siswa. Jadi melayani siswa, menuntut siswa. Jadi emang uji kesabaran yang dulu. Emang paling berat itu dari guru, berat pekerjaan sebagai guru. Karena kita tidak hanya mendidik, ya pelajaran tapi juga mendidik hati. Gitu ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada yang bisa menambahkan holistik atau bagaimana? Budia, boleh bisa menambahkan. Baik, sekalian saya tutup saja ya sambil saya simpulkan Pak Rudi. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, anak bermasalah. Jika anak bermasalah berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, ada kebutuhan dasar siswa yang tidak kita penuhi. Banyak kebutuhan dasar siswa itu ada kasih sayang, ada penghargaan. Ya, jadi mungkin kita penuhi dulu kebutuhan dasar siswanya. Dengan cara apa? Ya tadi dengan cara pertama ditanyakan dulu. Sebelum ditanyakan, kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara supaya anak itu stabil dulu nih. Jangan langsung menanyakan kamu kenapa, jangan langsung menanyakan alasan kamu tidak masuk kenapa, kamu kesiangan kenapa, jangan dulu. Stabilkan dulu identitasnya seperti Ibu Bapak bilang bahwa oke, melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi
buat dulu anak tuh bahwa oh ya nggak apa-apa, nggak berkesan, atau boleh menyebutkan bahwa kita cari solusinya yuk sama-sama. Jadi anak itu ada identitasnya dulu, identitas gagal anak diperbaiki dulu, baru kita bilang bahwa kira-kira kamu kenapa? Jadi kebutuhan dasar itu seperti tadi, kebutuhan dasarnya dulu penuhi, setelah itu buat motivasi dalam dirinya. Jadi motivasi itu harus keluar dari dalam dirinya. Kan tadi kata beliau suka bosan ya, kita juga bosan, siswa juga bosan melakukan kesalahan ulang. Karena apa? Karena tidak ada kesadaran dari dalam dirinya. Dan tugas kita itu yaitu kenapa kita harus pakai helm? Bukan karena takut polisi, bukan karena nanti kalau pakai helm itu bakal kena hukuman gitu ya kalau nggak pakai helm. Jadi reward dan punishment-nya nanti dulu. Jadi pakai helm itu sadarkan ke anak itu bahwa pakai helm itu kamu itu akan supaya aman di kepala, nilai kebajikannya aman gitu. Anak juga misalnya, kenapa kamu harus datang tepat waktu? Sebutkan nilai kebajikannya. Kapan berarti kebajikannya disiplin. Dengan disiplin nanti kamu akan mudah hidupnya ke depannya. Sadarkan ke arah sana, jangan dulu menyebutkan reward dan punishment. Sebutkan dulu nilai kebajikan yang harus anak miliki. Begitu ya Pak Rupiah. Terima kasih. Oke, baik, hari ini cukup sekian diseminasi budaya positif dari Pak dan Pak Bu Cucu. Maka selesai acara ini kita tutup dengan doa oleh Bapak Ustadz Agus kepada Yayasan Bersama. Batasi hanya 60 menit karena di sini akan penyampaian materi mulai bercucuk, materinya juga berbeda. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada kesempatan ini itu bisa bermanfaat bagi saya khususnya maupun bagi Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Buaya, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Buaya, dan Bapak Ibu Guru hebat yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini, yaitu tempat yang sangat mulia, di mana kita menjadi guru yang akan memberikan ilmu kepada siswa-siswi kita. Salam serta salam senantiasa tercurahkan bagi baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suatu hasanah atau suri teladan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang hebat, acara kali ini yaitu acara yang bertujuan untuk mengimplementasikan modul 1.4 aksi nyata program calon guru penggerak angkatan 9 yang diberi tema diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Cucu Siti Mariam dan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia kepada para hadirin. Silakan boleh mengikuti. Aku
di open untuk duduk lagi. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 beliau silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala abdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati teman para wakil kepala sekolah, yang terhormat Bu Cucu dan Bu Duta SMK N1 Bayang untuk mengikuti program CGP. Dan lupa kita harap ridha Allah agar senantiasa selalu bersama dan curahkan berjuang bisa Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, ini sebagaimana diketahui bersama bahwa kegiatan CGP ini yang diatur oleh negara dan Kemdikbud. Tapi sebaliknya program ini program yang bagus harus dilaksanakan, diimplementasikan, didestinasikan, ditularkan. Makanya Bapak dan Ibu termasuk guru yang beruntung pada hari ini mengikuti kegiatan ini untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Tapi tolong dipraktikkan. Mungkin kalau apalagi Pak masuk nanti di iklan guru produktif, karena guru produktif itu memprihatinkan sekarang. Namanya produktif tapi tidak menghasilkan sesuatu. Bahkan di rumah namanya istilahnya guru itu normatif. Guru normatif itu yang menjunjung norma akhlak yang baik. Mana guru normatif itu? Guru agama, PPKN, bahasa Indonesia, olahraga, normatif itu. Disiplinnya, etos kerjanya, semuanya dicontohkan guru-guru itu, yang lain ikuti semua. Guru adaptif, guru yang dapat menyesuaikan dengan dunia global. Mana? Guru bahasa Inggris, guru KKPI. Artinya kalau orang pintar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, guru pintar matematik bisa adaptasi, menyesuaikan dengan dunia global, bisa bersaing di dunia global. Makanya guru orang pintar minimal dasarnya kita ajarkan. Kemudian guru produktif itu guru yang mampu menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa. Cuma kurang salah kaprah yang dimaksud produktif bukan hanya menghasilkan barang saja, sesuatu yang dihasilkan produk. Makanya kalau ngomong KWU selalu bisnis juga, dan termasuk sekarang materinya. Apa materi kali ini? Budaya positif. Saya senang mau kritik ini Bu Cucu, ada istilah budaya positif. Yang namanya budaya positif sebenarnya. Iya. Yang tidak positif nggak bisa disebut budaya Pak. Muludan. Budaya positif enggak, baik enggak. Lalu muludan ribut, meributkan konsumsi, habis itu kemudian sampah acak-acakan, jangan lakukan yang budayakan itu. Nanti diiklan itu melaksanakan sampai tugas kita untuk tujuh Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Ini kalau kuliah beberapa SKS nih, camkan baik-baik dan nanti praktekkan masuk di kelas masing-masing. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat cucu tugas bapak apa lagi? Mungkin kalau kalian saya mau berangkas sekarang. Ya Pak Aris, saya mewakili Bapak nanti mau ikut. Terima kasih Bu. Acara selanjutnya, acara inti kita pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif sebagai calon guru penggerak angkatan 9 sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, kerabatnya, hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, baiklah saya di sini akan mempresentasikan atau memberikan materi tentang modul titik 4 aksi nyata diseminasi budaya positif. Tapi sebelumnya saya mohon maaf di sini, bukan berarti saya di sini paling pintar Bapak Ibu, bukan berarti saya paling hebat, tapi semua kita guru-guru hebat, kita semua guru-guru pintar. Makanya saya tanpa dukungan Bapak Ibu di sini saya bukan apa-apa. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, untuk menyemangati kegiatan hari ini saya ingin sekali ketika saya meneriakan semangat, Bapak Ibu semangat juga ya, semangat juga sambil mengepakkan tangan. Siap ya? Bapak Ibu hebat, semangat. Bapak Ibu hebat, semangat. Bapak Ibu hebat, semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang keyakinan kelas dan kebijakan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu ini bisa diterapkan di kelasnya. Jadi membuat keyakinan dulu Bu. Keyakinan kelas ini tidak dibuat hanya sepihak, tapi dengan siswa juga diajukan. Misalnya, ayolah hari ini sebelum keyakinan kelas itu dibuat sebelum pembelajaran atau awal semester dilakukan dibuatnya. Kita ajak anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya datang tepat waktu. Misalnya anak ada yang mengajukan datang tepat waktu. Nah itu nanti kita dibahas. Apakah setuju tidaknya bahwa keyakinan kelas itu nomor 1 datang tepat waktu? Setuju Bu? Nah seperti itu. Jadi harus ada keyakinan kelas dulu. Nah ini yang kemarin saya bahas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, alasannya kenapa? Kita ganti sekarang Bapak Ibu, tidak ada peraturan kelas. Nah ini menurut, sebelum ke pemaparan ada kuis dulu. Nanti ada hadiah buat Bapak Ibu menyusul hadiahnya. Tebak aku. Boleh bacakan Bu Rizky? Pagi-pagi ya, pagi-pagi aku ada 2, di siang hari aku ada 3, kalau malam aku nggak ada. Aku ada di ujung api dan di tengah-tengah air. Aku punya kepala, sayangnya nggak punya leher. Dan kalau aku sudah besar dan tinggi, biasanya kepalaku hilang. Tanpa aku, dunia dan cinta tidak ada. Siapa aku? Siapa ayo? Ada yang bisa menebak? Ya, pagi-pagi katanya ada 2, di siang hari ada 3. Kalau malam aku nggak ada. Kemana ya? Bayangan bayangan. Terima kasih Bu Rizky. Bayangan belum tepat. Ya, kemudian apa? Betul, tepuk tangan buat dia. Ya, jadi bukti ya pagi-pagi ya. Paginya ada 2, Ina. Di kata pagi ada 2. Di siang hari aku ada 3, betul? Di kata siang, kata hari ini ada 3. Kalau malam aku nggak ada. Ada nggak dalam kalimat itu Ina? Tidak ada. Aku ada di
ujung api dan di tengah-tengah air. Ada? Ada ya, api di tengah-tengahnya air. Aku hanya kepala, sayangnya tak punya leher. Dan kalau aku sudah besar dan tinggi, biasanya kepalaku hilang. Apa itu? Huruf I, kapital. Tanpa aku, dunia dan cinta tidak ada. Nah, dunia, I-nya, dan cinta. Terima kasih berian ya. Sekarang buat berian. Silakan hanya dia. Hadiahnya bisa. Baik. Nah, kita lanjut tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Menurut dosen tahun 1998 bahwa kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan itu akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu, saya mau tanya, di kelasnya perwaliannya sudah ada peraturan kelas? Sudah. Mungkin itu hanya pajangan saja ya. Karena kadang ada siswa yang begini, buat apa dijalankan, karena itu ibu guru dan bapak guru yang buat. Begitu ya Pak ya, suka begitu. Tapi kalau kita bukan buat keyakinan kelas, anak juga merasa bertanggung jawab. Oh iya, ini kan saya juga yang buat. Berarti ayo teman-teman kita laksanakan. Nah itu, makanya harus ada keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, ini langkah-langkah yang akan membuat ketika kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi silakan tampung aja dulu keyakinan kelas itu dari anak. Ya, tidak apa-apa. Misalnya Bu, saya tidak mau tidak boleh makan minum di kelas. Silakan tampung aja dulu. Nah, dari kalimat-kalimat keyakinan kelas itu nanti kita sharing mana yang sepakat di kelas itu atau tidak. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya begini, anak ada yang membuat dilarang makan minum di dalam kelas. Itu kan kalimat negatif. Kemudian kita ubah ke dalam positif. Seperti apa Bu ya? Atau makan di luar jam pembelajaran. Nah itu berarti kalimat positif dari dilarang makan di dalam kelas, seperti itu. Kemudian sedikit saja, mudah diingat ya, kalimatnya mudah diingat supaya anak tidak kaku ya, atau tidak ingat dengan keyakinan kelas yang dibuat. Seperti itu. Kita lanjut. Nah ini saya kemarin membuat di keyakinan kelas di 12 OTKP 1 ya, ternyata seru Pak, banyak pendapat-pendapat dari anak-anak yang memberikan keyakinan kelas ya. Ada yang tidak boleh angkat telepon katanya ketika pembelajaran dan sebagainya. Kemudian kita disusun sehingga kalimat-kalimat yang negatif itu kita menjadi positif, menjadikan kalimat positif. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan segala usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan kita agar
dapat terpenuhi. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Nah, yang pertama aktualisasi diri. Ini paling ujung paling pertama. Di mana aktualisasi diri terdiri dari pengembangan diri. Jadi kalau kita sebagai guru, kita itu butuh aktualisasi diri. Dari mana? Dari pengembangan diri. Misalnya pengembangan diri melalui pelatihan, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian kita butuh penghargaan. Ya, bagaimana cara memperoleh penghargaan? Bagaimana pencapaiannya? Ini ada di penghargaan. Kemudian sosial. Sosial itu terdiri dari afeksi, relasi, dan keluarga. Ya, lingkungan keluarga. Ini kebutuhan dasar manusianya didukung oleh sosial. Kemudian ada rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Kemudian ada psikologis, di mana kita butuh makan, butuh minum, tidur, dan pakaian. Itu dari segi kebutuhan dasar manusia dari psikologis. Itu. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kita sebagai pengontrol ya. Nah, sebagai pengontrol, dulu sebagai pengontrol di sekolah, ketika ada masalah atau ada anak yang melanggar peraturan sekolah, nah hal yang harus kita lakukan apa, Bapak Ibu? Menjadi penghukum, menjadi kontrol, menjadi manajer ya. Nah, menjadi manajer. Dan itu setelah anak melakukan kesalahan tadi, kita berikan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya, tadi kan ada siswa yang kesiangan, kemudian kita tadi sebagai kontrol ya, sebagai kontrol. Nah, sebagai kontrol di sini kan dibagi lagi menjadi sebagai penghukum, manajer, dan sebagainya ya. Nah, setelah itu nanti diadakan segitiga restitusi ya, seperti itu. Nah, ini apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kasih yang bicara miring-miring. Nah, katanya hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Jadi ketika ada siswa yang datang langsung dihukum, itu betul, itu namanya hukuman. Kamu kenapa kesiangan? Saya main game Bu malamnya. Ya udah, kamu bersihkan musola. Nah, itu hukuman bagus, termasuk ke dalam hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu bahwa dia akan dihukum membersihkan musola. Seperti itu. Bersifat satu arah. Hanya gurunya saja yang memberikan instruksi. Siswa itu mau tidak mau harus melaksanakan. Ayo kamu bersih, ayo kamu bersihkan musola. Itu hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Lari kamu di lapangan, bersihkan kamu musola, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Di sini murid dibuat tidak nyaman, bedanya sikap guru selalu memonitor murid. Ini anak sudah melakukan belum? Ini anak sudah membersihkan musola belum? Nah, ini sebagai konsekuensi di sini. Nah, sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusinya kita berikan ke anak. Nah, kamu sekarang kesiangan, nak. Berarti solusinya apa? Kalau kamu tidak kesiangan, oh nanti Bu harus begini. Nah, itu. Nah, untuk restitusi ini ada langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Untuk melakukan segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu.
Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas? Jadi ada 3 tahapan tadi untuk melakukan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya, ketika anak berbuat salah, tadi kesiangan ya Bapak Ibu, kesiangan datang ke sekolah. Nah, kita sadari di sini mengatakan berbuat salah itu wajar, nak, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan dijudge langsung kesiangan ini. Nah, jangan, tapi harus menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimatnya misalnya contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian satu lagi, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, jadi kita sebetulnya termotivasinya secara intrinsik. Apa yang ditanyakan kepada siswa yang tadi melakukan kasus kesiangan? Nah, apa keyakinan kelas kita? Makanya keyakinan kelas kita itu di 2. Ya, kalau misalnya kita sedang aja tiba-tiba ada anak, kita menanyakan keyakinannya. Oh, Bu, saya belum buat keyakinannya. Nah, itu nanti bingung kalau belum membuat keyakinan kelas. Tapi kalau sudah ada keyakinan kelas, kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Misalnya, Bu, tepat datang waktu. Nah, itu kamu tahu. Ya. Nilainya apa yang kami sepakati bersama? Nilainya apa? Keyakinan kelas itu berarti datang tepat waktu itu apa? Nilai kebajikannya. Disiplin, Bu. Iya, tapi kamu tahu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Baik, kemudian karena mungkin masih jenuh, yang sudah mulai jenuh ya, kita SBI lagi ya. Mohon Bapak Ibu untuk kesediaannya berdiri, kita melakukan SBI terlebih dahulu. Kita ikutin gerakan yang ada di layar. Kita SBI arang sama. Tangannya di depan.
lumayan ya Pak ya, lumayan berkeringat. Minum dulu Pak, minum. Silakan Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu, sudah semangat lagi ya. Ya. Kita lanjut ke sini. Kalau buat berkeringat tadi, kita lanjut ke bagaimana penerapan restitusi. Ya. Nah ini, saya kemarin Bapak Ibu melakukan restitusi terhadap siswa yang sedang berfaktor di kelas. Nah ini skenario-nya. Diba bertengkar dengan Ferry, ini 11 TKJ. Perwalian, ada perwalian? Pak Hussein. Diba bertengkar dengan Ferry karena tidak menerima tugasnya selalu dicontek oleh temannya Ferry. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya sampai dia menggebrak meja. Restitusi apa, segitiga apa yang diberikan kepada Diba? Coba, Pak Hussein kira-kira apa? Tadi kan ada validasi tindakan ya, kita kembali ke sini. Ada menstabilkan identitas. Ini langkah-langkahnya. Berarti kita salah satunya apa? Mencari titik kesalahannya. Betul, mencari titik kesalahannya di mana ya? Dipanggil dulu siswanya ya. Nah, itu saya sudah lakukan terhadap Diba ya. Ini skenario kasusnya. Kemudian ini saya tayangkan videonya ya Bapak Ibu, mohon maaf videonya. Masuk. Waalaikumsalam. Silakan Diba. Itu karena dari ketua kelas karena yang disediakan. Kenapa? Kenapa soalnya? Dari segi kebutuhan dasar manusia dari psikologis itu. Nah, Bapak Ibu tadi kan kita sebagai pengontrol ya. Nah, sebagai pengontrol, dulu sebagai pengontrol di sekolah, ketika ada masalah atau ada anak yang melanggar peraturan sekolah, nah hal yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu? Menjadi penghukum, menjadi kontrol, menjadi manajer ya. Nah, menjadi manajer. Dan itu setelah melakukan kesalahan tadi, kita berikan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya tadi kan ada siswa yang kesiangan, kemudian kita tadi sebagai kontrol ya, sebagai kontrol. Nah, sebagai kontrol di sini kan dibagi-bagi menjadi sebagai penghukum, manajer dan sebagainya ya. Nah, setelah itu nanti diadakan segitiga restitusi ya, seperti itu. Nah, ini apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kasihan bujana, miring-miring. Nah, katanya hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Jadi ketika ada siswa yang datang langsung dihukum, itu betul, itu namanya hukuman. Kamu
saya main game Bu malamnya, ya udah kamu bersihkan musola. Nah itu hukuman bagus, termasuk ke dalam hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak tahu bahwa dia akan dihukum membersihkan musola. Seperti itu. Bersifat satu arah, hanya gurunya saja yang memberikan instruksi. Siswa itu mau tidak mau harus melaksanakan. Ayo kamu bersih, ayo kamu bersihkan musola. Itu hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Lari kamu di lapangan, bersihkan kamu musola, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Di sini murid dibuat tidak nyaman bedanya. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini anak sudah melakukan belum? Ini anak sudah membersihkan musola belum? Nah ini sebagai konsekuensi di sini. Nah sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusinya kita berikan ke anak. Nah kamu sekarang kesiangan nak, berarti solusinya apa? Kalau kamu tidak kesiangan, oh nanti Bu harus begini. Nah Ibu. Nah untuk restitusi ini ada langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya. Untuk melakukan segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Begitu. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas? Jadi ada 3 tahapan tadi untuk melakukan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya, ketika anak berbuat salah, tadi kesiangan ya Bapak Ibu, kesiangan datang ke sekolah. Nah, kita sadari di sini mengatakan berbuat salah itu wajar nak, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan dijudge langsung kamu kesiangan ini. Nah, jangan, tapi harus menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah kalimatnya misalnya contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian satu lagi, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita sebetulnya termotivasinya secara intrinsik. Apa yang ditanyakan kepada siswa yang tadi melakukan kasus kesiangan? Nah, apa keyakinan kelas kita? Makanya keyakinan kelas kita itu dibuat. Ya, kalau misalnya kita sedang aja tiba-tiba ada anak, kita menanyakan keyakinannya. Oh, Bu, saya belum buat keyakinannya. Nah, itu nanti bingung kalau belum membuat keyakinan kelas. Tapi kalau sudah ada keyakinan kelas, kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Misalnya Bu, tepat tentang waktu. Nah itu kamu tahu ya. Nilainya apa yang kami sepakati bersama? Nilainya apa? Keyakinan kelas itu berarti datang tepat waktu itu apa? Nilai kebajikannya. Disiplin Bu. Iya, kita mau tahu. Seperti apa dong
gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Baik kemudian karena mungkin masih jenuh yang sudah mulai jenuh ya, kita speaking lagi ya. Mohon Bapak Ibu untuk kesediaannya berdiri, kita melakukan speaking terlebih dahulu. Kita ikutin gerakan yang ada di layar. Kita SBG arah sama-sama. Tangannya di depan. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat. Tangan untuk kita semua. Lumayan ya Pak ya? Lumayan dan terlihat. Minum dulu Pak, minum. Silakan Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu, sudah semangat lagi ya. Iya. Kita lanjut ke sini. Kalau berkeringat tadi, kita lanjut ke bagaimana penerapan restitusi. Ya. Nah ini, saya kemarin Bapak Ibu melakukan restitusi terhadap siswa yang sedang bertengkar di kelas. Nah ini skenario-nya. Diba bertengkar dengan Ferry, ini 11 TKJ. Penilaian, ada penilaian? Pak Hussein. Diba bertengkar dengan Ferry karena tidak menerima tugasnya selalu dicontek oleh temannya Ferry. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya sampai dia mengebrak meja. Restitusi apa segitiga apa yang diberikan kepada Diba? Coba Pak Hussein kira-kira apa? Tadi kan ada validasi tindakan ya, kita kembali ke sini. Ada menstabilkan identitas. Ini langkah-langkahnya. Berarti kita salah satunya apa? Mencari kesalahannya. Betul, mencari titik kesalahannya di mana ya? Dipanggil dulu siswanya ya. Nah, itu saya sudah lakukan terhadap Diba ya.
Ini skenario kasusnya. Kemudian ini saya tayangkan videonya ya Bapak Ibu, mohon maaf videonya. Aku berbuat seperti itu ada alasannya ya. Apa alasannya? Nanti Bapak Ibu analisis sebelah mana yang tidak ada segitiga restitusinya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu perbaiki? Sekali ya, semangat ya, Pak, lagi. Baik Bapak Ibu, tadi video tentang segitiga restitusi yang saya lakukan. Dari ketiga segitiga tadi cara penerapannya, apakah Bapak Ibu di situ ada tahapan yang terlewat atau tidak? Ada menstabilkan identitas? Ada. Ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah? Iya. Contohnya tadi apa Bapak Ibu? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Nah itu validasi tindakan salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Nah makanya kita harus buat keyakinan kelasnya di kelas. Kalau misalkan kita tidak ada keyakinan, bagaimana anak itu bisa berbuat baik lagi gitu ya. Itu baik Bapak Ibu, itu contohnya. Kemudian tanggapan dari siswa. Nah setelah diberikan segitiga restitusi tadi, kemudian anak tadi menanggapi dari segitiga kegiatan segitiga restitusi tadi ya. Ini tanggapannya. Kami yang berdiskusi oleh ibu untuk dapat mengendalikan diri dari amarah atau yang teman-teman saya di kelas. Saya juga harus lebih banyak bersabar lagi untuk menghadapi teman-teman saya di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tanggapannya, katanya setelah dilakukan restitusi, Iba ini merasa senang karena dia tidak disalahkan, ya tapi dicari solusinya juga bukan dari guru, tapi dari anak itu, ya sebaiknya bagaimana tanyakan ke anak. Nah
Jadi Maila tidak merasa dihukum ketika dipanggil oleh guru, tidak merasa dihukum, tapi diajak ngobrol gitu ya. Seperti tadi kegiatan segitiga restitusi tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, kita sampai ke kesimpulan bahwa seorang guru harus menjadi pemimpin pembelajar dengan menjadi among atau berpihak pada murid dan menerapkan budaya positif sebagai bentuk penguatan karakter murid untuk menentukan kodratnya. Di sini saya berpihak kepada murid. Kalau Ki Hajar Dewantara itu menghamba ya, filosofi Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada murid. Jadi kita jangan menjadi guru yang egois, tapi jadilah guru yang mengayomi anak, apapun anak. Makanya Ki Hajar Dewantara itu memberikan filosofi kita sebagai hamba siswa, hamba murid. Kita harus menghamba kepada murid. Jadi walaupun murid salah, tetap kita hargai, kita cari solusinya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juju atas pemaparannya. Dari materi yang tadi sudah diberikan, guru itu harus berpihak kepada murid. Tadi materi yang sudah disampaikan baik berupa kontrol, kemudian restitusi, apalagi tadi banyak yang sudah disampaikan. Sekarang kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali ada materi yang masih harus digali, Bapak Ibu masih ingin tahu nih harus seperti apa nih saya sebagai guru, bagaimana nih tahap-tahapnya buat keyakinan kelas, atau misalnya posisi kontrol sebagai saya harus seperti apa nih, misalnya ada kasus-kasus yang seperti apa, boleh silakan diungkapkan di sini, kita diskusikan sama-sama. Mangga, kepada siapa ada yang mau memberikan sebuah kasus misalnya seperti apa, ada masalah siswa kita seperti apa, silakan. Boleh. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah dipaparkan dari Ibu dan Pak Adi memang merupakan suatu terobosan baru mungkin ya dari seorang guru. Cuman memang ada beberapa hal yang sifatnya mungkin sudah dilakukan tapi kita nggak tahu itu apa gitu. Biasanya seperti itu. Apa sih yang dinamakan setelah penjelasan tadi ternyata memang seperti contoh guru sebagai manajer, sebagai teman, sebagai itu ternyata dulu itu memang kita pernah melakukan itu biasanya. Cuman kita karena tidak tahu itu apa, jadi kita ngeklaim akhirnya. Seperti contoh yang di urutan-urutan tadi, sebenarnya tipe manajer itu pernah ya dilakukan, cuma apa yang terjadi? Hal yang paling mendasar adalah siswa tersebut istilahnya cepat bosan. Gitu. Artinya kita sudah persuasif dan sebagainya, sudah melaksanakan langkah-langkah yang konkret, efektif, tapi ya kembali lagi mungkin karena sehari itu mungkin benar, seminggu itu benar. Tapi kemudian setelah itu kembali seperti semula. Jadi ini ya kadang-kadang yang sudah kita jalani seperti yang saya katakan tadi, ternyata memang berlaku beberapa saat, gitu. Tapi kemudian berubah lagi. Nah ini yang membuat mungkin kalau saya bilang tipe-tipe guru itu memang apa istilahnya, seperti apa sih sebenarnya idealnya sebagai manajer, sebagai itu kan hanya tipe. Nah kalau berulang ini seperti apa gitu, dan kita wajib apakah diulang lagi tipe-tipe tadi atau gimana? Terima kasih.
nongkrong gitu ya. Intinya dari berbagai empat tadi yang apa sih namanya? Tiga bisa kontrol. Psikolog itu hampir semua kayaknya saya masuk gitu ya. Tapi memang saya akui saya pernah melakukan seperti hukuman. Karena memang sebelumnya ada persuasi dan ada apa namanya itu kayak ini dan kelas itu surat enggak dan kelas itu kan ya bukan tahu kesepakatan ya kesepakatan ya tentunya kan ditanya ya anaknya kenapa kok kami ada persuasi, tapi memang itu yang dinyatakan sama Mas Yudi itu awalnya setelah dikasih dikasih ke pimpinan arahan anaknya memang mau tidak melakukan lagi akhirnya kan bosan kali ya anaknya ya, dan tentunya ya saya juga bingung apa yang saya lakukan karena blank gitu ya, kalau dipukul secara fisik nggak mungkin. Makanya saya yang kegiatan bapak itu pernah saya lakukan, saat itu saya hukum dengan positif seperti nyapu gitu ya, bersihin, ambil sampah, karena itu saya pikir itu adalah yang positif biar ada sanksi jerak gitu, karena memang bingung apa yang harus dilakukan ketika anak itu harus bisa berubah secara cepat gitu kan gitu. Jadi saya persuasi. Mungkin Bu Cucu mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Bu. Nah, saya mau nanya balik ke Ibu, di kelasnya ada keyakinan kelas Bu? Kesepakatan kelas? Ya, ada. Sudah ditulis dari siswa juga? Ada dari siswa juga. Di dalamnya ya. Betul Bu. Tadi kan setelah diadakannya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita panggil anak yang bermasalah tersebut. Kemudian langkah kedua yaitu kita melakukan segitiga restitusi secara pribadi saja dulu ya. Jangan dulu langsung diberikan hukuman Bu. Jadi diberikan restitusi dulu. Biarkan anak berpendapat dulu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Seperti tadi langkah-langkah yang validasi tindakan seperti dilakukan. Kemudian anak diberikan pendapat solusi. Misalnya supaya kamu tidak berbuat begitu lagi, solusinya apa menurut kamu nak? Misalnya ya mungkin saya harus lebih pagi lagi Bu bangunnya, misalnya lebih siang. Nah untuk bangun lebih pagi kamu harus bagaimana nak? Saya minta tolong ke ibu saya untuk bangunkan, coba dilakukan, mulai besok lakukan. Nah kemudian mungkin anak melakukan lagi ya, dia kesiangan lagi. Kemudian kita tanya lagi, kamu sudah dipanggil sama ibu kemarin memecahkan solusi, dan solusinya juga dari kamu. Kenapa kamu melarang? Kenapa kamu dilarang lagi oleh kamu? Terus mungkin dia di situ akan ada perasaan malu ya. Ini kan kesepakatan saya yang buat dengan ibu. Kenapa saya? Nah itu terus dilakukan. Kita jangan bosan untuk mengingatkan Bu. Jangan bosan mengingatkan. Kemudian kita kan punya peraturan sekolah tentang skor ya, skorsing ya. Nah nanti kalau misalkan sekali, 2 kali, 3 kali, ingatkan juga bahwa peraturan sekolah kita itu ada skorsing. Jadi kamu kalau skorsingnya sekian, kamu berapa? Kalau sudah 100 berarti apa? Yang kamu ketahui dari skorsing 100 itu apa? Oh Bu, saya tidak dikeluarkan. Nah itu kamu tahu. Yang jadi supaya kamu tidak dikeluarkan, kamu bagaimana? Oh berarti saya harus merubah Bu, merubah saya biar tidak kesiangan seperti itu. Itu mungkin dilakukan terus ya Bu ya. Memang tidak mudah untuk kita sebagai guru sekali 2 kali itu sangat membosankan ya Bu ya. Jengkel ya. Dia anak menang gitu. Gini-gini terus gitu. Itu Bu ya. Jadi kita sebagai guru jangan sebagai apa ya tadi tuh penghukum ya, tapi jadilah sebagai manajer ya, memberikan solusi, dan solusinya itu diusahakan datang dari anak. Nah berkaitan dengan
Pak Masud tadi sebagai manajer, Pak, di kelas kita lingkupnya kelas dulu Pak ya. Kalau perusahaan tidak ada manajer, itu bagaimana nanti perusahaan itu akan berantakan. Sama di kelas juga. Kita guru itu sebagai posisikan sebagai manajer. Di kelas itu bagaimana kalau tidak ada manajer? Misalnya Pak, hal yang kecil, untuk memasang jadwal piket saja, anak ini sebelah sini, anak itu sebelah sini, anak ini akhirnya yang ada berantem ya. Kok ramai di sana, di sini nih yang bagus ya. Itu tidak akan selesai kalau tanpa adanya manajer. Jadi manajer itu sebagai pengatur di kelas. Oh enak, kita voting aja. Yang bagus itu jadwal piket kita siapa yang setuju sebelah sini. Nah ternyata lebih banyak sebelah kanan misalnya. Nah kita ambil. Nah di situ fungsi manajer juga memutuskan. Karena ini terbanyak sebelah kanan, maka kita pasangnya sebelah kanan. Seperti itu Pak. Jadi manajer itu tidak hanya dalam pembelajaran, tapi dalam penerapan di kelas juga itu harus ada manajer. Jadi kalau tidak ada manajer, menurut saya sebagai manajer di kelas, terutama wali kelas itu akan berantakan. Seperti itu Pak. Ada yang lagi yang cukup Pak Masud? Ya, terima kasih. Sekalian saya tutup saja ya, sambil saya simpulkan Pak Rudi. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, anak bermasalah. Jika anak bermasalah berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, ada kebutuhan dasar siswa yang tidak kita penuhi. Banyak kan kebutuhan dasar siswa itu ada kasih sayang, ada penghargaan. Ya, jadi mungkin kita penuhi dulu kebutuhan dasar siswanya. Dengan cara apa? Ya tadi dengan cara pertama ditanyakan dulu. Sebelum ditanyakan, kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara supaya anak itu stabil dulu nih. Jangan langsung menanyakan kamu kenapa, jangan langsung menanyakan alasan kamu tidak masuk kenapa, kamu kesianan kenapa, jangan dulu. Stabilkan dulu identitasnya seperti Ibu Pak bilang bahwa oke, melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi buat dulu anak itu bahwa oh ya nggak apa-apa melakukan kesalahan. Atau boleh menyebutkan bahwa kita cari solusinya yuk sama-sama. Jadi anak itu ada identitasnya dulu. Identitas gagal anak diperbaiki dulu, baru kita bilang bahwa kira-kira kamu kenapa bantu. Jadi kebutuhan dasar itu seperti tadi kebutuhan dasarnya dulu penuhi. Setelah itu buat motivasi dalam dirinya. Jadi motivasi itu harus keluar dari dalam dirinya. Kan tadi kata beliau cepat bosan ya. Kita ya bosan, siswa juga bosan melakukan kesalahan ulang. Karena apa? Karena tidak ada kesadaran dari dalam dirinya. Dan tugas kita itu yaitu kenapa kita harus pakai helm? Bukan karena takut polisi, bukan karena nanti kalau pakai helm itu bakal kena hukuman gitu ya. Kalau pakai helm, jadi reward dan punishmentnya nanti dulu. Jadi pakai helm itu sadarkan ke anak itu bahwa pakai helm itu kamu itu akan supaya aman di kepala, nilai kebajikannya aman gitu. Anak juga misalnya kenapa kamu harus datang tepat waktu? Sebutkan nilai kebajikannya. Kapan berarti kebajikannya disiplin. Dengan disiplin nanti kamu akan mudah hidupnya ke depannya. Sadarkan ke arah sana, jangan dulu menyebutkan reward dan punishment. Sebutkan dulu nilai kebajikan yang harus anak miliki. Begitu ya Pak Doni ya tadi? Betul, terima kasih. Oke. Baik, hari ini cukup sekian diseminasi budaya positif dari Pak Bu Cucu. Maka selesai acara ini kita tutup dengan doa oleh Bapak Ustadz Agus kepada dia semua. Alhamdulillah.